Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, sekaligus Pembina Fakultas Hukum Semarang. Yang terhormat Rektor Universitas Semarang, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang kami hormati kepada para dekan di lingkungan Universitas Semarang, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Semarang, para peserta, dosen, dan karyawan yang berbahagia. Teriring doa kita panjatkan kehadirat ilahi ya Robi, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, acara orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2020, dimulai. Meniti acara yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran, dan acara pada hari ini memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Doa dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Muharram SH MH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin peserta Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Semarang, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin doa. Doa pada kali ini akan saya pimpin dengan cara agama Islam kepada agama non-Muslim untuk bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, pada hari ini kami memperingati Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Semarang yang ke-33 tahun. Oleh karena itu, ya Allah, rahmatilah pertemuan kami menjadi pertemuan yang akan membawa kebaikan bagi kami dan kampus kami. Pada usia yang telah menunjukkan kemapanan dalam perkembangannya, dengan sifat kasih sayang-Mu ya Allah, anugerahkanlah selalu kampus kami menjadi tempat penuh keberkahan dan menjadi tempat yang bertebar penuh hikmah. Ya Allah yang maha memelihara, dengan kebesaran-Mu, peliharalah kampus kami menjadi universitas yang tak henti-hentinya mengalirkan air pengetahuan yang sanggup memuaskan dahaga keilmuan setiap insan, yang dengan kesempatan belajar yang diberikan mampu mengubah berjuta harapan menjadi masa depan yang hilang gemilang, mengangkat harkat dan martabat keluarga serta bangsa, dan membawa perubahan kepada negeri tercinta. Ya Allah yang Maha Kuasa, keluarkanlah kegelapan dari kampus kami, muliakan dengan cahaya pemahaman, bukankan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu, dan curahkan kepada kampus kami hasanah-hasanah ilmu-Mu, serta jadikan kampus kami tempat yang mampu mengokohkan dan mematri panji-panji integritas dalam hati, yang membentuk sebuah kesadaran dan idealisme bahwa keunggulan ilmu tak akan berguna tanpa kekokohan moralitas. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana, pada perjalanan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang mencapai usia 33 tahun ini, berikanlah kepada kami segenap sivitas akademika, kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta berikanlah petunjuk dan hidayah-Mu agar kami dapat meneruskan perjuangan cita-cita para pendiri kampus ini. Tanamkan sifat kasih dan sayang-Mu kepada kami semua, rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan di antara kami agar tetap terjalin utuh, serta satukan tekad dan kemauan kami, hindarilah kami dari perselisihan dan perpecahan, karena kami sangat menyadari bahwa untuk memenuhi cita-cita leluhur kami, masih panjang jalan yang akan ditempuh, masih banyak rintangan yang akan dilalui. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran, ketabahan, keulitan, serta semangat yang tak kenal menyerah agar dapat menata kehidupan di kampus kami ke arah yang lebih baik dan lebih maju untuk mewujudkan masyarakat kampus yang madani menuju masyarakat dunia yang beradab dan diberkahi. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah taufik-Mu kepada pimpinan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan Universitas Semarang agar mereka tetap mampu menjadi suri toladan bagi kami, yang selalu membimbing dan mengayomi menuju cita-cita luhur yang Engkau ridhoi. Anugerahilah para pendidik di kampus kami dengan kemampuan untuk senantiasa mengajarkan ilmu dengan hati yang dapat menjadikan proses memandang dan menjalani hidup lebih penuh bermakna. Berilah kekuatan kepada segenap karyawan dalam menjalankan setiap amanah agar selalu dapat meningkatkan produktivitasnya yang mampu menaikkan kontribusinya seiring dengan kemajuan mutu kehidupan di kampus kami. Berikanlah pada setiap mahasiswa sebuah kesadaran yang sangat masif untuk senantiasa berkembang dalam proses pendidikan di kampus. Himpunkanlah alumninya menjadi mutiara yang berkilau di seantero Nusantara, menjadi alumni yang bergerak, berpikir, dan bekerja untuk membangun Indonesia. Berikan pula balasan kebaikan-Mu kepada setiap orang yang mendoakan keberhasilan dan kesuksesan kampus kami, termasuk orang tua, keluarga, dan sahabat kami di rumah. Serta berikanlah kekuatan kepada pemimpin bangsa kami, bimbinglah rakyat Indonesia ke jalan idaman, jauhkan bangsa kami dari fitnah dan perpecahan.
tunjukkanlah kepada para pemimpin kami, kepada rakyat dan bangsa kami yang benar, agar kami dapat melalui dengan sinar kebenaran-Mu, dan perlihatkanlah pula kepada kami jalan yang salah, agar kami dapat menghindarinya dengan kesadaran dan penuh keinsafan. Ya Allah yang Maha Pengampun, dalam kesempatan ini pula kami memohon kepadamu agar mengampuni kesalahan kami dan para guru, karyawan, dan segenap jiwa yang pernah terlibat dalam kehidupan kampus kami, yang telah wafat mendahului kami. Mereka telah merintis sejarah dan ilmu di kampus kami. Semoga kiranya ya Allah, Engkau terima amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baiknya di sisi-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau sisakan suatu dosa untuk kami, melainkan Engkau mengampuninya. Dan janganlah Engkau sisakan kesusahan untuk kami, melainkan Engkau melapangkannya. Dan janganlah Engkau sisakan beban untuk kami, melainkan Engkau membebaskan, wahai yang Maha Penyayang. Jadikan kami semua orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sifat kufur nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para peserta yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, perlu kami sampaikan kepada para peserta Zoom meeting bahwa untuk presensi kehadiran kepada para peserta dimohon untuk link daftar hadir melalui chat Zoom. Sekali lagi kepada para peserta Zoom meeting bahwa untuk mengisi daftar hadir, para peserta dapat melakukan mohon untuk link daftar hadir melalui chat Zoom. Bapak Ibu yang berbahagia, meniti acara berikutnya adalah sambutan atau laporan Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Semarang, Ibu Birini Herianti SHMH, dipersilakan. Yang terhormat Ketua Pengurus Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Haji Abdul Khalid SH, sekaligus selaku pembina dan sesepuh Fakultas Hukum Universitas Semarang, Sekretaris Bidang Eksternal, anggota pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro. Yang terhormat Rektor Universitas Semarang, Bapak Andi Gudasila SEMM. Yang saya hormati para pengelola Fakultas Hukum, Senat Fakultas Hukum, para dosen Fakultas Hukum, para alumni Fakultas Hukum, dan yang saya cintai serta saya banggakan, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan saya, mari kita ucapkan yel-yel yang kita punyai. Fakultas Hukum, Viva Justitia, USM Jaya. Terima kasih. Bapak Ibu, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia yang diberikan untuk kita. Sehingga pada hari ini yang cerah ini, kita dapat melaksanakan Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-33 melalui live streaming dikarenakan adanya wabah virus corona yang menimpa negara kita dan seluruh dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada tahun ini, tepatnya tanggal 23 Juni 2020, satu hari yang lalu,
Fakultas Hukum Universitas Semarang yang kita cintai telah berusia 33 tahun. Diawali dengan berdirinya Politeknik Semarang dengan surat keputusan dari Ketua Kopervis Wilayah 6 nomor 1543/K/Kop tahun 1987 tentang izin operasional Politeknik Semarang dengan 3 departemen dan 4 jurusan. Ketiga departemen tersebut adalah Departemen Teknologi Jasa dengan jurusan Kepaniteraan Hukum dan Manajemen Perusahaan, Departemen Teknik dengan jurusan Teknik Sipil Hidro, dan Departemen Teknologi Pertanian dengan jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, berkat kerja keras seluruh pengurus yayasan alumni dan panitia tanpa kenal lelah serta bantuan dan bimbingan dari Kopervis Wilayah 6 Jawa Tengah, keinginan untuk mendirikan Universitas Semarang mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 160-D-O-1993 tanggal 23 November tahun 1993 yang menyatakan adanya perubahan dari Politeknik Semarang menjadi Universitas Semarang. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah karena di usia 33 tahun Fakultas Hukum bertumbuh dengan pesat, dengan kiprahnya mencerdaskan anak bangsa, dengan berbagai kreativitas, inovasi, dan sepenuh hati mempersiapkan anak didik sebagai generasi yang unggul untuk membangun masa depan Indonesia. Kita berdoa dan berharap agar Allah senantiasa menganugerahkan kesejahteraan, kesuksesan, kasih sayang, kekuatan, dan berkah yang melimpah bagi Fakultas Hukum Universitas Semarang dan Universitas Semarang. Bapak Ibu yang berbahagia, mengingat kembali pada masa 33 tahun yang silam, Fakultas Hukum Universitas Semarang. Awal kegiatan Fakultas Hukum Universitas Semarang pada tahun 1987 didukung dengan 6 dosen dan 2 tenaga pendidikan. Dan hingga sampai saat ini, Fakultas Hukum Universitas Semarang memiliki 43 dosen dan 7 tenaga pendidikan. Dari 43 dosen, 4,3% bergelar doktor, dan yang sedang menempuh studi S3 sebanyak 7 orang. Dengan jabatan akademik, guru besar 4 orang, selebihnya tersebar dalam jabatan fungsional, lektor kepala, lektor, dan asisten ahli. Jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang signifikan, dan dalam 1 tahun terakhir, jumlah mahasiswa Fakultas Hukum mencapai 1.709 mahasiswa dan sudah menghasilkan lulusan sebanyak 324 yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dari tahun ke tahun meningkat, baik yang didanai oleh internal Universitas Semarang maupun yang lolos pendanaan dari Kemenristek. Dalam melakukan penelitian, dosen juga sudah melibatkan para mahasiswa. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh dosen terpublikasi di jurnal nasional maupun internasional. Untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dosen maupun mahasiswa, Fakultas Hukum telah memfasilitasi dengan adanya jurnal Humani
yang diperuntukkan bagi hasil penelitian dosen yang telah meraih akreditasi Sinta 4. Dan dalam waktu dekat, yaitu bulan November tahun 2020 nanti, akan mengajukan reakreditasi ke Sinta 2. Dan Jurnal Semarang Law Review yang diperuntukkan mewadahi hasil penelitian bagi para mahasiswa. Dan saat ini, Fakultas Hukum telah mengajukan ISSN Jurnal PKMH untuk mewadahi pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Atmosfer akademik semakin terasa kental dengan bertemunya minat mahasiswa dalam mengkaji bidang-bidang hukum melalui kelompok kajian hukum perdata dan kelompok studi hukum pidana. Di kemudian hari diharapkan akan muncul kelompok-kelompok kajian dalam bidang ilmu hukum lainnya. Dalam hal prestasi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang telah banyak mengikuti berbagai kompetisi-kompetisi dan menghasilkan prestasi dan reputasi di bidang akademik dan non-akademik. Antara lain, juara Best Presenter National Law Student Conference, menulis esai bulan bahasa di UGM, kemudian menulis esai jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH untuk mahasiswa se-Jawa Tengah dan DIY. Selain mahasiswa meraih prestasi di bidang akademik, juga mahasiswa berprestasi di bidang non-akademik, antara lain dalam lomba bulu tangkis Porsimaptar ke-14 Kota Semarang, lomba teknis meja Porseni Dies Natalis USM, Karate Open Rector Cup ke-7 Win Wali Songo, lomba bulu tangkis Pom Rayon 1 Jawa Tengah. Kemudian untuk menunjang proses belajar mengajar dan peningkatan kualitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang, selain membekali mahasiswa dengan teori-teori, mahasiswa juga diberikan keterampilan yang diwadahi dalam laboratorium hukum, yaitu laboratorium peradilan semu, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Untuk mengakses informasi di bidang hukum dan memenuhi intelektualitas mahasiswa dan dosen, maka peran perpustakaan sebagai pendukung kegiatan akademik sangatlah penting. Fakultas Hukum senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas penyediaan informasi, baik dalam buku yang tercetak maupun dalam buku digital, seperti e-book di jurnal. Bapak Ibu yang berbahagia, kontribusi Fakultas Hukum Universitas Semarang kepada masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang mencari keadilan, telah dilakukan dengan adanya keberadaan Biro Konsultasi Hukum yang telah terakreditasi. Fakultas Hukum Universitas Semarang juga telah menjamin kerjasama dengan berbagai instansi, baik swasta maupun negeri, dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri, yang berorientasi kepada pengembangan ilmu di bidang corporate law. Hal ini sesuai dengan misi Fakultas Hukum Universitas Semarang, dan jalinan kerjasama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun ini, tepatnya tanggal Bapak Ibu yang berbahagia, akreditasi dalam bentuk pengakuan atas lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi dan untuk dapat menjalankan praktek profesinya,
sebagai bentuk tanggung jawab pada masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan sivitas akademika dengan dukungan Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Rektor dan jajarannya, serta Badan Penjaminan Mutu Universitas Semarang, alumni dan mahasiswa telah bekerja keras dan berupaya meningkatkan peringkat akreditasi, dan Fakultas Hukum telah terakreditasi dengan peringkat A. Ke depan, merupakan tugas Fakultas Hukum untuk mempertahankan pengakuan formal yang telah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir secara live streaming dan Dirgahayu ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Fakultas Hukum maju dalam prestasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dan hal yang tidak berkenan. Salam sehat, berlimpah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meniti acara berikutnya adalah sambutan Rektor Universitas Semarang. Yang terhormat Bapak Andi Krida Susila SEMM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, yang saya hormati segenap jajaran pejabat struktural di Fakultas Hukum Universitas Semarang, segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Semarang, baik itu dosen, karyawan, mahasiswa, maupun para peserta Zoom meeting yang terkait dengan orasi ilmiah dalam rangka 33 tahun Fakultas Hukum Universitas Semarang. Pertama-tama, sebagai umat beriman, tidak kurang-kurangnya kita patut mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita telah diberikan beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk salah satunya adalah aktivitas yang pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dalam rangka ulang tahun yang ke-33. Sebagai insan dunia pendidikan, kalau kita melihat kondisi akhir-akhir ini, bagaimana tidak hanya dunia pendidikan saja, tapi kalau kita bicara berbagai aktivitas, baik itu yang ada di Kota Semarang, karena USM ada di Kota Semarang, kemudian kalau kita bicara Provinsi Jawa Tengah, kita bicara nasional, ya Indonesia, dan bahkan global. Kita saat ini sedang menghadapi cobaan terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Saya melihat topik yang diangkat dalam orasi ilmiah ini tentu saja diharapkan bisa memberikan wawasan, bisa memberikan penyegaran, refresh bagi semua pihak, bahwasanya kondisi saat ini tidak bisa hanya dihadapi, tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu pihak, tetapi oleh semua elemen masyarakat yang ada, baik itu di kota, di provinsi, di Indonesia, atau bahkan di dunia internasional. Pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah daerah kota, sudah berupaya semaksimal mungkin terkait dengan bagaimana dalam upaya untuk menghadapi permasalahan pandemi COVID-19 ini telah melakukan berbagai cara. Nah, terkait dengan dunia pendidikan, tentu saja kepanjangan tangan dari pemerintah pusat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui di dunia pendidikan, baik itu level pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMA, semua school from home. Kemudian juga pembelajaran sampai dengan perguruan tinggi pun, bahkan juga school from home dengan menggunakan daring. Nah, tentu ada hal yang perlu
kita cermati terkait dengan aktivitas kita, karena kita berada di dunia pendidikan. Kuliah daring, kuliah online, memang mungkin secara transfer knowledge itu akan bisa dilakukan. Tetapi ada hal yang perlu dicermati, bahwasanya dunia pendidikan itu tidak hanya memberikan sekedar hard skill, pengetahuan, tetapi juga bagaimana mengupayakan anak bangsa kita, generasi mendatang, itu bisa akan mempunyai soft skills yang baik di dalam berkehidupan bermasyarakat. Nah, terkait dengan topik orasi ilmiah ini, bagaimana eksistensi masyarakat adat dalam memerangi COVID-19 di Indonesia, ini menjadi penting, peranan soft skills. Jadi tidak hanya hard skill. Pengetahuan memang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah, katakanlah kalau terkait dengan virusnya, ya berarti bidang kesehatan bagaimana mengupayakan obatnya, seperti itu. Kemudian penanganannya tentu saja harus sesuai dengan apa yang SOP kesehatan juga lakukan. Kita sebagai masyarakat, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, karena kita mengarah kepada new normal, kita diharapkan mengacu pada protokol kesehatan. Artinya bagaimana kita mengupayakan jika kita beraktivitas selalu menggunakan masker, kemudian sering cuci tangan dengan sabun cuci atau hand sanitizer, kemudian yang lebih penting lagi adalah social and physical distancing. Nah, ini yang menjadi penting bagi masyarakat, karena kebijakan pemerintah yang terkait dengan protokol kesehatan ini belum tentu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di dalam beraktivitas. Menggunakan masker masih banyak yang belum. Mungkin kalau dalam ruang pribadi seperti saya sekarang kan di ruang pribadi, tidak perlu masker, tidak masalah karena memang tidak berhubungan dengan pihak lain. Nah, tetapi jika kita yang terkait dengan social distancing, physical distancing, ini karena kita ada aktivitas dengan pihak lain. Karena mau tidak mau, perekonomian tetap harus berjalan. Nah, sehingga kesadaran masyarakat untuk terkait dengan memerangi pandemi COVID-19 ini, bagaimana protokol kesehatan itu dijaga dengan baik. Selama ini yang saya cermati, kalau bersinggungan dengan masyarakat di dalam aktivitas ramai-ramai, masih banyak yang belum menjaga social distancing-nya. Jadi kalau ada aktivitas keramaian, ya langsung semua berkerumun, tidak mengikuti protokol kesehatan. Ini yang harus dicermati. Kemudian juga physical distancing-nya, jaga jarak juga menjadi penting. Kalau di dalam aktivitas yang berkaitan dengan instansi-instansi pendidikan, instansi pemerintah, di sana memang sudah diatur. Misalnya kursi ruang tunggu, diberi jarak, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai masyarakat harus mau mengikuti aturan tersebut. Supaya apa? Supaya di dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pandemi COVID-19 ini akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik untuk siapa? Tentu saja untuk semua pihak. Terutama untuk kita semua sebagai individu, kemudian juga masyarakat lingkungan kita, kemudian juga tentu saja pemerintah dan elemen-elemen masyarakat yang lain. Nah, tentu saja perubahan itu akan selalu ada. Hukum menjadi penting untuk menjaga bagaimana supaya jika ada perubahan, maka landasan hukumnya juga harus diatur. Ketentuan harus diatur supaya tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran. Saya ibaratkan misalnya pemerintah pusat di dalam memerangi atau menangani pandemi COVID-19 mengucurkan dana kurang lebih Pak Presiden itu 405 triliun. Nah, aktivitasnya untuk apa saja? Tentu saja yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan dampak terbaik agar bisa menyelesaikan permasalahan pandemi ini. Misalnya yang terkait dengan kesehatan, kemudian yang terkait dengan stimulan ekonomi, kemudian yang terkait dengan program-program untuk penanganan kesulitan keuangan, baik itu di masyarakat maupun di lembaga-lembaga keuangan. Nah, tentu saja ini harus ada dasar hukum yang memayunginya.
Yang menjadi masalah adalah katakanlah dana sekian, dasar hukumnya jelas, tetapi kita sebagai masyarakat tidak support untuk itu. Nah, sehingga menjadi penting topik ini bagaimana masyarakat kita mempunyai eksistensi sebagai masyarakat adat untuk bisa selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang muncul terkait dengan penyelesaian permasalahan pandemi COVID-19. Karena bagaimanapun juga pemerintah pasti akan melihat kita sebagai masyarakat. Dampaknya kepada kita seperti apa. Kalau dampak positif yang muncul ya dilanjutkan. Kalau dampak negatif yang muncul ya dievaluasi untuk diperbaiki. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, pemerintah sudah memberikan kebijakan, sudah memberikan dasar hukumnya. Kita sebagai masyarakat harus bergerak bersama agar apa yang diharapkan di dalam penanganan COVID-19 tersebut akan bisa memberikan hasil yang terbaik. Saya rasa Fakultas Hukum yang notabene sudah 33 tahun berkiprah di dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, tentu saja terkait dengan kompetensi bidang hukum, ini menjadi penting. Menjadi penting peranannya karena memberikan penyadaran, memberikan sosialisasi, supaya di masyarakat itu tidak muncul suara-suara pro kontra terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota Semarang, karena kita berada di Semarang. Contoh kalau kita bicara Semarang, ada kebijakan yang terkait dengan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Tidak semua masyarakat di kota Semarang itu setuju. Pro kontra muncul, tetapi bagaimana kita yang bergerak di dunia pendidikan bisa memberikan iklim yang kondusif, bisa memberikan penjelasan, informasi bahwa sebenarnya yang diinginkan pemerintah itu seperti ini dan seterusnya, sehingga kita nanti bisa bersatu, kita bisa bersama, kita bisa berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah Kota Semarang. Nah, tentu saja memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Karena kita semua berada di Universitas Semarang, penyelenggara kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Semarang, maka tentu saja dimulai dari komunitas kita. Kalau kita beraktivitas bekerja, di Fakultas Hukum ditata, di Fakultas Hukum diinformasikan yang terbaik terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kota, di Universitas Semarang juga sama. Sehingga ini nanti akan menyebar informasi tersebut ke lingkungan di mana kita beraktivitas, entah itu lingkungan masyarakat, rumah RT, RW, dan seterusnya. Nah, harapan ini mudah-mudahan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang sudah berusia 33 tahun dengan slogannya maju dalam prestasi dan terbukti terwujud dengan akreditasi S1 ilmu hukum yang adalah mendapatkan akreditasi terbaik A, ini mudah-mudahan akan bisa menjadi mercusuar, memberikan penerang bagi masyarakat, tentu saja terkait dengan ketersinggungan sivitas akademika, baik itu dosen, karyawan, mahasiswa, bahkan alumni. Jadi yang berkaitan dengan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Semarang ini bisa menjadi mercusuar untuk memberikan penjelasan, untuk memberikan hal-hal yang bisa memunculkan kebersamaan, yang bisa memunculkan kebersatuan komitmen masyarakat di dalam upaya memerangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Itu harapan saya, semoga langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Semarang bisa bermanfaat bagi sebesar-besarnya untuk kemanfaatan masyarakat Indonesia dimanapun kita berada. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas, baik itu aktivitas habluminallah maupun aktivitas habluminanas. Fakultas Hukum Universitas Semarang, Viva Justitia, USM Jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang sekaligus sebagai pembina Fakultas Hukum Universitas Semarang
Yang terhormat Bapak Profesor Haji Abdullah Khalif, Sarjana Hukum, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum, Bu Rini Hadiyanti, Ibu Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekretaris Program Studi Hukum, yang saya hormati segenap jajaran dosen, yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, para tenaga kependidikan yang saya cintai, saya banggakan, para mahasiswa Fakultas Hukum yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama, atas nama pribadi dan Ketua Pengurus Yayasan, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, Fakultas Hukum USN sampai saat ini sudah menginjak usia yang cukup dewasa, yaitu 33 tahun. Satu usia yang bisa dikatakan sangat membanggakan, karena banyak kemajuan-kemajuan dalam Dies Natalis ke-33 ini yang sudah diraih oleh Fakultas Hukum dalam Tridharma perguruan tinggi, ya, dalam proses belajar mengajar dan sementara karena wabah dunia COVID-19 itu dengan jalan daring tidak seperti biasa, tapi jalan lancar. Kemudian pengabdian penelitiannya juga sudah cukup banyak, karena tiap semester itu dosen maupun tenaga pengajar, artinya tenaga pengajar ini dosen yang tidak tetap, yang diberi kesempatan juga melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Di samping mengajar juga diikutsertakan meneliti, juga pengabdian masyarakat yang sudah cukup banyak dan berkualitas, makin meningkat, dan bahkan saya bangga karena sampai Semarang yang dua periode itu mempunyai tenaga-tenaga akademik yang sudah mencapai tingkat pendidikan tertinggi, doktor, ada campuran. Ini satu prestasi yang sangat dibanggakan. Apalagi di bidang akreditasi dapat dikatakan Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Semarang itu merupakan leading position. Jadi posisinya menang dibandingkan akreditasi fakultas-fakultas lain. Di satu kebanggaan yang patut disyukuri, dipertahankan supaya peringkat A itu tidak hanya sekedar namanya, tapi diikuti oleh terobosan-terobosan pimpinannya, kemudian tenaga pengajarnya, apalagi yang sudah mencapai derajat doktor itu supaya mempersiapkan diri untuk mengumpulkan kredit poin dalam rangka mencapai guru besar. Harusnya
leading position ini supaya lebih meningkat, ya, itu diikuti dengan buka program studi lanjut, program dokter S3. Tapi persyaratannya kalau nggak salah harus ada 2 guru besar dan 4 dokter. Ini yang guru besar, yang dokter-dokter ini yang sudah lama itu supaya mempersiapkan diri untuk mengumpulkan hukum dan mengajukan jenjang ke guru besar. Tapi kalau tidak mengajukan, tidak mempersiapkan diri, tidak akan diproses. Dengan tidak diproses, tidak akan jadi guru besar. Ini kalau kondisinya seperti ini stagnan. Jadi leading position ini harus diimbangi dengan pembukaan program pendidikan yang lebih tinggi. Tidak cukup magister hukum, tapi ada kesempatan untuk buka dokter. Meskipun usianya yang masih muda, 4 saja yang sudah lama boleh dikatakan dari 10 tahunan juga dokter, belum lama. Tapi kalau USM ini dalam waktu 2 tahun, ini bisa buka program dokter, apalagi kurang dari 2 tahun, sesudah Dies Natalis yang ke-33, itu akan lebih prestisius, ya, yang akan menjadi suri teladan bagi fakultas-fakultas lain di lingkungan Universitas Semarang. Saya kira dosen-dosen juga harus ikut mendukung program-program dari universitas, ya, karena universitas ini dinaungi oleh satu yayasan sebagai badan penyelenggara yang disebut Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, yang sudah barang tentu di samping melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik juga non-akademik, ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan akademik ini supaya menunjang dosennya untuk banyak studi lanjut. Dan ini akan menaikkan peringkat dari status dosennya itu sendiri, pribadinya akan bermanfaat bagi fakultas yang dinaungi. Semoga fakultas hukum makin lama makin jaya dengan bertahan peringkat akreditasi tertinggi di lingkungan Universitas Semarang, dapat dipertahankan, dapat buka program dokter, dan tetap berpegang teguh prinsip, ya, seperti halnya universitas yang dikelola dengan baik. Fakultas hukum juga jangan kalah supaya dapat dikelola dengan baik seperti universitas yang biasa dikenal dengan good university government, ya, dengan azasnya. Ada beberapa azas untuk mengelola universitas yang baik, ya, seperti transparansi, ya, akuntabilitas, kemudian responsibilitas, kemudian independen dan keadilan. Ini prinsip-prinsip ini supaya dilaksanakan, supaya fakultas hukum juga mengikuti, ya, menjadi fakultas yang tata kelolanya baik. Semoga ke depan, ya, jenjang peringkat akreditasi tertinggi ini dipertahankan dan para tenaga pengajar itu juga siap untuk studi lanjut yang belum S3, yang S3, yang sudah S3 mencapai jabatan fungsional guru besar supaya membawa martabat harkat fakultas hukum jenjang yang lebih tinggi, lebih dihormati dan bermartabat. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Saya sangat mendukung segala
kegiatan usaha-usaha Fakultas Hukum yang banyak melakukan terobosan dengan seminar-seminar supaya itu dilanjutkan terus. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berulang tahun yang ke-33 sehingga Fakultas Hukum USM selalu jaya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meniti acara berikutnya adalah pengukuhan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang. Namun sebelumnya perlu saya bacakan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang pengangkatan kepengurusan IKFK USM. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang nomor 12/OSM-4.FH-I/2020 tentang penetapan kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang periode 2020-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang periode 2020-2024 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut. Pelindung Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, Dewan Penasihat, Wakil Dekan Fakultas Hukum, Ketua Budi Prayitno SH MH, Wakil Ketua Judith Sukmaning Tias SH, Sekretaris Khairul Anwar SH MH, Wakil Sekretaris Robitul Adawiyah SH, Bendahara Suyatno SH MKN, Wakil Bendahara Helen Intania SH MH. Keputusan ini ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Juni 2020. Dekan B. Rini Herianti SHMH ditandatangani. Pengukuhan kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Semarang oleh Dekan Fakultas Hukum. Pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2020, saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, mengukuhkan Saudara Budi Prayitno SH atas terpilihnya menjadi Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya demi kemajuan alma mater Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Semarang, 24 Juni 2020. Orasi ilmiah dengan tema eksistensi masyarakat adat dalam memerangi COVID-19 di Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Amri Panahatan Sihotang SS SH M.Hum, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya haturkan kepada yang saya hormati, Ketua Pembina Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, Profesor Haji Dr. Muladi H. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, sekaligus Pembina Fakultas Hukum Universitas Semarang, Profesor Haji Abdullah Khalid SH, Rektor Universitas Semarang, Andi Trida Susila SEMM, para Wakil Rektor 1, 2, dan 3,
serta pejabat struktural di lingkungan Universitas Semarang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, Berini Herianti, SKSH, sahabat-sahabat dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Semarang, serta seluruh sahabat, saudara-saudara yang mengikuti acara orasi lewat virtual ini dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya dalam rangka Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah memberikan kepercayaan bagi saya untuk meresonansikan orasi ilmiah ini. Pertama dan yang utama, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya, acara Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan tema 33 tahun Fakultas Hukum Universitas Semarang maju dalam prestasi. Fakultas Hukum Universitas Semarang memasuki usia ke-33 tahun jika dikaitkan dengan perkembangan individu manusia identik dengan masa dewasa. Dengan demikian, sudah selayaknya kita bersyukur karena selama 33 tahun Fakultas Hukum Universitas Semarang telah turut berkontribusi secara nyata dalam mencerdaskan anak bangsa. Namun demikian, banyak tantangan yang harus dilalui, terutama dalam rangka mewujudkan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang unggul dalam bidang corporate law dan Universitas Semarang jembatan masa depan Anda. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, pidato ilmiah ini akan dimulai dengan sedikit kilas balik ketika kita mengamati bahwa fenomena semakin meningkatnya kasus COVID-19 di seluruh dunia. Sejak WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemik dunia, artinya WHO memberi alarm pada pemerintah di semua negara di dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah COVID-19 tersebut. Ini artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi di masyarakat. Dengan ditetapkan sebagai pandemi dan semakin meningkatnya penularan COVID-19 di Indonesia, maka diperlukan mengantisipasi dampak dari COVID-19 itu. Dalam hal menangani kasus ini harus dilakukan dengan langkah-langkah yang tepat, fokus, yang tidak asal-asalan, karena kasus ini merupakan kasus yang serius. Sebagai upaya peningkatan penanggulangan pandemi COVID-19 di tanah air, pemerintah Indonesia menetapkan berbagai macam peraturan-peraturan yang berfungsi untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Peraturan merupakan suatu hukum yang berisi aturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh tiap masyarakat. Peraturan itu sendiri bertujuan untuk mengatur ketertiban ataupun untuk mencapai kesejahteraan bersama akan berjalan lancar apabila peraturan tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh semua masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa di negara kita tercinta Indonesia ini, kita mengenal 3 hukum, peraturan yang berlaku, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum agama, atau yang lebih dikenal dengan hukum Islam. Lebih lanjut, apabila muncul pertanyaan, bagaimana memulainya orasi ini, setidaknya mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana pemerintah Indonesia akan berhasil memerangi COVID-19 yang sekarang semakin meningkat. Melalui judul Eksistensi Masyarakat Adat dalam Memerangi COVID-19 di Indonesia, orasi ilmiah ini mencoba membantu pemerintah melalui reorientasi cara pandang dalam melihat fenomena wabah corona ini, serta cara yang lain untuk menekan peningkatan COVID-19 di Indonesia.
Saudara, rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, kehidupan masyarakat tidak terlepas dari terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat berupa bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana non-alam yang sedang menggemparkan dunia saat ini yaitu virus corona atau COVID-19. Kasusnya dimulai pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus COVID-19 ini. Dalam kurun waktu kurang lebih dari 6 bulan terakhir ini, kondisi Indonesia setelah terkena dampak dari wabah global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menunjukkan data yang cukup tinggi dari masyarakat yang terpapar, mencapai puluhan ribu. Data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia yang saya update tanggal 23 Juni 2020 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat menyatakan bahwa jumlah orang positif COVID-19 mencapai 47.896 orang. Kemudian 19.241 orang sembuh dan 2.535 orang meninggal dunia. Angka ini relatif cukup tinggi jika dilihat dari sektor penyebarannya dari beberapa bulan. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2020 telah mengeluarkan 3 peraturan dan kebijakan, yaitu yang pertama, keputusan Presiden nomor 1 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat corona COVID-19. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dan yang ketiga, peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Konsistensi dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dirasa kurang bersubstansi, seperti PP nomor 21 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB yang sebelumnya diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh kasus yang terjadi sebelumnya, pemerintah daerah gagal memutuskan untuk lockdown atau karantina wilayah, walaupun pada dasarnya kewenangan itu berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang terdapat pada pasal 10 ayat 1. Sementara kondisi yang berbeda diinginkan oleh pemerintah pusat adalah menghimbau masyarakat untuk melakukan dan menetapkan social distancing, yang berarti situasi di mana masyarakat melakukan pembatasan sosial dengan cara menjaga jarak dan memperhatikan protokol kesehatan yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Secara normatif, substansi dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dirasa sangat terbatas, sehingga cukup tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan pandemi COVID-19
COVID-19. Kebijakan ini secara garis besar hanya mengatur tentang PSBB, dan materi yang diatur juga tidak ada unsur baru, melainkan hanya menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintah. Dari aspek peraturan perundang-undangan, setidaknya Indonesia telah memiliki 2 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah yang mengatur mengenai penanganan wabah, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Ketiga instrumen hukum tersebut belum terlalu lengkap diatur oleh peraturan teknis di bawahnya, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini menjadi kendala dan urgen menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah meluasnya sebaran COVID-19. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Himbauan menggunakan masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, social distancing, physical distancing, work from home, school from home, beribadah di rumah, sampai dengan penerapan PSBB. Namun, nampaknya upaya pencegahan tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan, walaupun telah ada peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang menjadi dasar dari pelaksanaannya. Belum efektifnya instrumen hukum tertulis itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perilaku tidak disiplin dari warga masyarakat dalam melaksanakan anjuran atau himbauan pemerintah, tumpang tindih aturan hukum, kultur mudik. Bahkan di beberapa domisili perkampungan masyarakat terdapat tulisan petugas COVID-19 dilarang masuk atau tidak menerima petugas COVID-19. Penolakan ijazah COVID-19, pengambilan ijazah COVID-19 oleh masyarakat secara paksa, adanya kejenuhan dari masyarakat akibat COVID-19, dan adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap rapid test jadi faktor yang mempengaruhi. Akibatnya, orang yang terpapar COVID-19 terus bertambah dan sebaran wilayah pandemi pun semakin meluas ke 34 provinsi di Indonesia. Kondisi ini perlu dikaji dan ditelaah secara cepat, tepat, dan terukur melalui berbagai perspektif, termasuk melalui perspektif hukum adat. Bukan tidak mungkin pendekatan melalui hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis dapat melengkapi hukum tertulis agar lebih efektif. Hukum adat dan kearifan lokal yang dianut oleh masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia tentu memuat juga nilai dan norma dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, termasuk dalam menyikapi adanya wabah menular seperti COVID-19. Oleh sebab itu, pengungkapan eksistensi masyarakat hukum adat dalam memerangi COVID-19 menjadi penting untuk dikaji. Saatnya akademisi hukum adat berkontribusi dalam memberikan pertimbangan agar pemerintah dapat memutus persebaran pandemi COVID-19 di wilayah Indonesia. Penanganan COVID-19 di Indonesia karena masyarakatnya yang majemuk serta pluralistik tentunya berbeda dengan negara-negara lain. Di samping penanganan lewat jalur kesehatan, di Indonesia butuh pendekatan historis, kultur, dan religius. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah masyarakat tradisional atau indigenous people. Dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah masyarakat adat. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum
yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain, baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut. Jika dilanggar, pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat. Dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 31, yang dimaksud masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tersebut. Karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan peranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Peranan masyarakat hukum adat bagi masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini dipandang sebagai upaya alam untuk mengembalikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan atau harmoni. Bagi masyarakat hukum adat, alam ini mempunyai logikanya sendiri yang sakral dan tersembunyi. Usaha manusia untuk mengungkapkan rahasia alam secara paksaan melalui rasionalisasi yang menimbulkan eksploitasi alam dipandang telah merusak keselarasan, keserasian, dan keseimbangan alam. Pandemi COVID-19 merupakan balasan alam untuk menunjukkan bahwa bukan alam yang membutuhkan manusia, bukan alam yang bergantung pada manusia, tapi sebaliknya. Oleh karena itu, manusia harus mampu memahami makna pandemi COVID-19 ini dari sudut pandangan alam, bukan dari sudut pandang manusia. Masyarakat hukum adat melihat pandemi COVID-19 ini dari sudut pandang alam, yaitu bahwa manusia adalah bagian dari totalitas alam. Dengan merusak alam, entah pandemi ini hasil rekayasa genetika atau karena bencana dari aktivitas manusia, kebocoran dari laboratorium, bagi masyarakat hukum adat hal itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa alam telah mengalami ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan antara manusia dengan alam karena ulah manusia yang rakus, congkak, dan eksploitatif. Pandangan inilah kemudian dikatakan bahwa jika manusia merusak alam, manusia merusak dirinya sendiri. Sebaliknya, jika manusia menjaga alam, maka manusia menjaga dirinya sendiri. Contoh yang sering kita lihat jika ada polusi udara yang menghirup udara adalah manusia. Jika ada air yang polusi, maka yang minum air adalah manusia. Demikian seterusnya untuk menjadi piramida. Peranan masyarakat hukum adat untuk mendukung kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi COVID-19 ini tentu terus menyesuaikan dengan pola pikir dan pola perilaku dari masyarakat adat. Pola pikir masyarakat hukum adat yang kosmologis, di mana mereka memandang diri mereka sebagai bagian dari alam. Ketika alam ini rusak dan mengalami gangguan, maka masyarakat hukum adat akan berupaya untuk mengembalikan situasi ini agar kembali selaras, serasi, dan seimbang atau yang dikenal dengan istilah harmoni. Upaya itu antara lain yang pertama, magic religious. Magic religious tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa masyarakat hukum adat itu irasional. Sesuatu disebut magic karena kerahasiaan alam itu belum diungkap. Jika kerahasiaan alam itu telah diungkap, maka ia bukan lagi magic religious, melainkan ilmu pengetahuan.
Magic religius bahwa Tuhan bukan untuk dipikirkan, dikampanyekan, didiskusikan, apalagi diperdebatkan, melainkan untuk dinikmati kehadirannya melalui kebersamaan, kemanunggalan sesama ciptaan. Kehadiran Tuhan ada dalam kebersamaan seluruh ciptaan. Oleh karena itu, keangkuhan manusia justru merendahkan martabatnya sendiri di antara sesama makhluk. Yang kedua, kesadaran ekologis melalui dialektika iman dan ilmu menuju keharmonisan alam. COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi manusia yang sedang berada dalam ruang intuisi atau laboratorium waktu untuk merenung dan menemukan kembali kemanunggalannya dengan ciptaan. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, hukum adat sebagai salah satu sistem pengendalian sosial masyarakat dan didukung juga oleh para ahli sosiologi dengan segala teorinya yang beragam, bahkan berbeda dalam memandang sebuah konsepsi hukum, pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Eden Ehrlich misalnya yang memiliki konsepsi tentang living law. Living law adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri. Sekalipun ia tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan hukum, sumber bagi pengetahuan kita mengenai hukum ini adalah pertama-tama dokumen-dokumen hukum modern, kedua, pengamatan secara langsung terhadap kehidupan, perdagangan, kebiasaan adat, dan terhadap semua macam perhimpunan, tidak hanya yang diakui oleh hukum, melainkan juga yang diabaikannya, bahkan yang tidak disetujuinya. Untuk menegakkannya diperlukan suatu sistem pengendalian sosial dalam suatu komunitas masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Lawrence Friedman mengemukakan 4 fungsi sistem hukum. Yang pertama adalah sebagai bagian dari kontrol, sosial kontrol yang mengatur perilaku manusia. Yang kedua, sarana menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, sebagai social engineering function. Yang keempat, sebagai social maintenance. Jika dikaji lebih dalam suatu sistem pengendalian dalam masyarakat tidak lain dengan unsur-unsur mengatur, memaksakan, dan bahkan dipatuhi oleh masyarakat. Nilai-nilai itulah yang dikenal dalam hukum adat sebagai pengendali sosial yang diakini sangat kuat menjaga kestabilan dan keserasian akan setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Friedman juga mengemukakan bahwa ada 3 elemen dari sistem hukum, yaitu struktur, substansi, dan legal ranah. Struktur hukum menyangkut lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang. Substansi hukum yaitu materi atau bentuk dari perundang-undangan. Sedangkan budaya hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran, atau ide dan harapan mereka. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik tanpa ditunjang oleh substansi hukum yang baik. Demikian dengan substansi hukum. Substansi tersebut tidak akan dirasakan manfaatnya tanpa ditunjang oleh struktur yang baik. Sementara eksistensi struktur dan substansi hukum tidak akan dirasakan oleh masyarakat jika tidak didukung oleh budaya masyarakatnya dengan baik pula. Dengan kata lain, hukum akan bekerja dengan baik ketika seluruh elemen tersebut saling berinteraksi, menjalankan fungsinya masing-masing. Sehingga dengan dijalankannya konsep ini dalam memerangi pandemi COVID-19, diharapkan tidak akan terjadi lagi kasus-kasus seperti yang saya sebutkan di atas. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, untuk menangani pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam atau bencana kesehatan berskala global, penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang harus diambil pemerintah. Hal kontras terlihat dari budaya hukum yang tumbuh dalam lingkungan
lingkungan masyarakat hukum adat. Hukum yang ada dilaksanakan dengan penuh kesadaran, sebab hukum tersebut lahir dari perumusan dan penggalian nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga hukum yang ada bukan sebuah pertentangan kepentingan yang ambisius, namun mampu mengenal, merasakan, dan menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang semestinya hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, negara mengakui jika nilai kebijaksanaan dalam sebuah hukum adat adalah harapan yang mampu mewakili hampir seluruh jiwa masyarakat di saat terjadi kekosongan hukum. Sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat 1 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah hukum adat. Lebih lanjut, kemajuan fungsi hukum dapat dinilai dari dua sudut pandang. Yang pertama, kondisi di mana perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Dengan kondisi tersebut, sektor hukum pun mau tidak mau ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat terlepas dari tendensi para pemangku kepentingan maupun pembuat kebijakan. Sisi kedua yaitu di mana hukum yang baik dapat menggantikan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat. Kedua sudut pandang tersebut tentunya mengajak kita untuk menelaah fungsi hukum, khususnya hukum adat, baik eksistensinya maupun implikasinya di tengah pandemi COVID-19 yang meluas. Dalam hal ini, menarik garis diametral untuk membandingkan hukum adat dan hukum positif adalah hal yang keliru. Mengingat bahwa hukum positif adalah hasil engineering dari hukum yang sebelumnya ada, yaitu hukum adat. Namun, menyandingkan keduanya sebagai bahan kontemplasi dalam menciptakan sebuah hukum yang baik dan berkeadilan sekiranya sangat perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Instrumen hukum adat dalam upaya pencegahan COVID-19 menurut Buntaraningrat, bentuk-bentuk kolektif manusia itu adalah dimulai dari satuan yang lebih besar hingga yang lebih kecil adalah negara, suku bangsa, desa, kelompok-kelompok kerabatan, dan perkumpulan yang terbentuk oleh satu atau lebih kepentingan bersama para anggotanya. Menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, langkah urgen yang penting untuk dilakukan adalah upaya mitigasi yang sifatnya preventif serta rekonstruksi sosial yang bersifat defensif dalam menghadapi dampak dalam situasi pandemi maupun pasca pandemi. Salah satu aspek yang semestinya terintegrasi secara optimal yakni kontribusi budaya atau sistem pengetahuan lokal. Budaya memuat nilai-nilai luhur dan keyakinan yang dijadikan sebagai pedoman rencana perilaku, serta dasar memecahkan masalah yang berlaku antar generasi. Kontribusi budaya tersebut dapat ditemukan dari menilik pola perilaku dan corak hidup masyarakat adat yang senantiasa mengedepankan unsur keseimbangan alam dan manusia dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Semua suku dan adat di Indonesia memiliki kearifan lokal yang mengedepankan keseimbangan alam. Nilai-nilai inilah sekiranya menjadi modal kuat dalam menghadapi ancaman pandemi COVID-19 yang semakin meluas dan berdampak pada beberapa sektor. Kenyataan bahwa daerah perkotaan dan wilayah urban lainnya saat ini telah terkontaminasi penuh oleh sistem kapitalis yang serba eksploitatif menyebabkan aktivitas budaya dalam perilaku sehari-hari mulai terkikis. Pada dasarnya, masyarakat adat dalam kehidupan
kehidupan sehari-harinya secara turun-temurun telah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dipercaya dapat menangkal berbagai macam wabah penyakit. Himbauan dari pemerintah berupa penerapan standar kebersihan dan larangan-larangan untuk memutus rangkaian penyebaran COVID-19 jika ditilik ke dalam realitas sosial masyarakat adat, ditemukan bahwa himbauan tersebut sebenarnya telah menjadi pola perilaku atau kebiasaan yang menjelma kesadaran hukum oleh masyarakat adat. Manusia secara alamiah memiliki 4 model budaya lingkungan, yaitu merusak, mengabaikan, memelihara, dan memperbaiki. Model budaya mengabaikan dan merusak lingkungan hidup lebih cenderung terjadi dalam budaya rasional yang ditemukan pada masyarakat perkotaan yang modern. Sedangkan budaya memelihara dan memperbaiki lingkungan terjadi dalam budaya tradisional, yang dimana budaya tradisional ini ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat. Menghadapi COVID-19, masyarakat adat Indonesia turut berjuang memerangi wabah tersebut, baik masyarakat adat yang masih eksis dengan wilayah dan penduduk adatnya, maupun masyarakat adat yang komunitasnya mulai meleburkan diri dengan sistem pemerintah daerah. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, pandemi ini menunjukkan bahwa kapitalisme global dan demokrasi liberal transaksional telah gagal total. Kita saatnya membangun tatanan yang baru. Tatanan dunia baru ini harus dibangun dari peradaban masyarakat adat yang sudah terbukti dan teruji mampu menjaga dan merawat bumi. Pandemi COVID-19 beberapa bulan terakhir ini sejak tiba di Indonesia dan pemerintah juga menyatakannya sebagai bencana nasional, masyarakat adat di berbagai pelosok negeri segera melakukan karantina wilayah adat dan memperkuat sistem lumbung pangan untuk mampu bertahan hidup selama pandemi dan merevitalisasi kembali cara tradisionalnya untuk memperkuat imunitas tubuh warga adat. Sebagai cara dapat dilakukan dengan satu, sistem adat yang bekerja di tengah-tengah masyarakat adat berlandaskan musyawarah, mufakat, dan gotong royong punya ketahanan sosial yang kuat mencegah COVID-19 di wilayah adat. Yang kedua, sistem ekonomi adat yang beragam dan bersifat lokal ini masih bekerja efektif secara independen, tidak terlalu terpengaruh dengan sistem pasar global yang ternyata tidak bisa bekerja selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, sistem pangan adat memiliki ketangguhan untuk menghadapi dampak pandemi yang berkepanjangan. 4. Sistem pemeliharaan kesehatan dan pengobatan adat masih bekerja efektif secara mandiri untuk memastikan warga adat hidup sehat dalam situasi pandemi sekalipun. Dari sejumlah cara tersebut tampaklah bahwa sistem adat lebih mampu beradaptasi di tengah pandemi ini karena sistem adat memperhatikan keberlangsungan bumi, salah satunya dalam pengelolaan ketahanan pangan serta pemeliharaan kesehatan melalui sumber daya genetik di alam. Melalui ketahanan pangan yang mereka miliki, masyarakat adat sebenarnya telah turut membantu pelaksanaan PSBB di wilayah desa adat mereka. Namun begitu, untuk lebih melibatkan masyarakat adat dalam upaya penanggulangan virus COVID-19 ini, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melibatkan tokoh adat atau kepala desa adat serta tokoh agama yang dihormati. Keterlibatan tokoh adat maupun kepala desa adat serta tokoh agama dalam apapun rencana nasional untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini sangat penting karena satu, masyarakat hukum adat jelas memiliki keterikatan yang lebih dekat pada fungsionaris desanya seperti para tokoh dan kepala desa adat dibandingkan peranata hukum nasional. 2. Tokoh adat atau kepala desa adat serta tokoh agama diharapkan dapat
mengedukasi masyarakat hukum adat tentang bahaya virus COVID-19 jenis baru. 3. Yang mungkin bisa mendorong PSBB ini memiliki efektivitas di tengah masyarakat hukum adat adalah fungsionaris desa adat diberi kewenangan menyusun peraturan desa adat perihal PSBB dengan memberikan sanksi bagi masyarakat yang melakukan. Oleh karena itu, secara hukum adat, penerapan PSBB pun bisa cukup efektif jika ada keterlibatan tokoh yang dihormati oleh warga adat dalam rencana yang hendak dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jika tidak ada keterlibatan tokoh adat atau kepala desa adat dan tokoh agama, ada kemungkinan PSBB menjadi tidak efektif di ranah adat. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, sebelum saya menyelesaikan orasi ilmiah ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan kesimpulan. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang PSBB tidak efektif, baik dari segi hukum nasional maupun hukum adat. Yang kedua, PSBB meskipun tidak efektif dari perspektif hukum adat, tapi jika ingin menuntun masyarakat hukum adat untuk tetap melaksanakan PSBB, adalah penting untuk melibatkan tokoh adat maupun kepala desa adat serta tokoh agama dalam apapun rencana nasional untuk menanggapi pandemi COVID-19 ini. Hal ini karena, yang pertama, masyarakat hukum adat jelas memiliki keterikatan yang lebih dekat serta rasa percaya pada fungsionaris desanya, seperti para tokoh dan kepala desa adat serta tokoh agama dibanding peranata hukum nasional. Yang kedua, pemberian edukasi tentang bahaya pandemi COVID-19 ini dapat disampaikan oleh tokoh adat atau kepala desa adat serta tokoh agama pada masyarakatnya. Yang ketiga, dalam hal pelaksanaan karantina wilayah, perlunya pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pemerintah desa untuk melibatkan tokoh adat maupun kepala desa adat serta tokoh agama. Karena dalam penanggulangan pandemi seperti ini, peran serta semua masyarakat di Indonesia, termasuk hukum adat, adalah penting dalam pemulihan Indonesia dari pandemi ini. Saran yang pertama, situasi ini harusnya menyadarkan pemerintah tentang krusialnya keterlibatan kesatuan seluruh masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat, sehingga hendaknya pemerintah bukan hanya menuntun peran masyarakat hukum adat untuk menyukseskan penanggulangan virus ini, tapi juga harus memberikan perhatian untuk pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dari pemerintah. Yang kedua, pemerintah dan DPR agar segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat hukum adat menjadi undang-undang. Yang ketiga, pemerintah daerah segera membentuk peraturan daerah masyarakat hukum adat agar di masa depan Indonesia semakin mampu menghadapi beragam bencana yang berskala nasional dan global yang diperkirakan para ahli akan terus muncul sebagai akibat krisis ekologi bumi yang sudah sangat parah. Saudara-saudara serta rekan-rekan sivitas akademika yang saya hormati, demikianlah orasi ilmiah ini saya sampaikan. Tiada gading yang tak retak, kekurangan kesempurnaan selalu ada. Seperti peribahasa masyarakat adat Batak yang akan saya sampaikan, tuat si putih nakok si dea, ia inauli imata pareang, yang maknanya mana yang terbaik itulah yang harus kita upayakan. Sudah sepantasnya kita mengusahakan hal-hal yang terbaik dalam hidup, sebab ketika kita mengusahakan kebaikan, otomatis yang akan kita dapatkan adalah kebaikan pula. Fakultas Hukum, Viva Justitia, USM Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti orasi ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Amri Panahatan Sihodang dengan tema
eksistensi masyarakat adat dalam memerangi COVID-19 di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meniti acara berikutnya adalah pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng ini adalah untuk menandai adanya kesyukuran peringatan Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang yang akan dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum. Oleh karena itu yang terhormat Ibu Birini Haryanti SHMH dipersilakan. Didampingi oleh Wakil Dekan, monggo. Monggo dilakukan mulai pemotongan. Setelah dipotong selesai, akan diserahkan. Ya, cukup. Ya, di situ saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai menandai tasyakuran ini, pemotongan tumpeng telah dilakukan. Sedangkan pemotongan tumpeng ini akan diserahkan kepada seorang dosen yang telah berjasa, dan beliau salah satu perintis pendirian Fakultas Hukum Universitas Semarang. Beliau seorang dosen senior dan sebagai panutan kita selama ini. Siapa kira-kira? Ibu Dewi Tuti Muriati, SHMH, dipersilahkan. Monggo Bu. Iya, Ibu Dewi Tuti ini adalah termasuk salah satu dosen senior yang ikut merintis berdirinya Fakultas Hukum Universitas Semarang. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Benar, Pak. Dalam kehidupan bahwa yang tua itu nanti akan tergantikan kalau dulu berbeda. Estafet ini saya serahkan kepada yang penting muda di Fakultas Hukum. Monggo Bu Dekan yang akan menentukan siapa. Yang paling muda dan paling kreatif. Iya, silakan. Secara simbolik dari senior diserahkan pada yang muda untuk menerima estafet. Silakan. Ayo. Saya tua ikut membangun beserta teman-teman semua. Jadi apa yang sudah kami lakukan semua ini nantinya akan berkali ke pundak setelah. Oleh karena itu mewakili generasi terus kami penjenengan saya datang untuk menerima estafet kepemimpinan demi kemajuan Fakultas Hukum masa-masa yang Monggo kembali ke tempat. Terima kasih.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah ucapan Selamat Dies Natalis Fakultas Hukum Semarang. Yang pertama adalah perwakilan dari dosen Fakultas Hukum yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dewi Tuti Nuriati, SHMH. Dipersilahkan. Yang terhormat yang mungkin sedang ada tugas, beliau ada di Jakarta. Kemudian Profesor Abdullah Khalid, Sarjana Hukum, selaku Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Bapak Andi Krida Susila, selaku Rektor Universitas Semarang, Ibu Rini Herianti, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang, beserta seluruh jajarannya, anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Semarang, saudara-saudaraku, dosen-dosen yang ada di Fakultas Hukum, baik dosen tetap maupun dosen luar biasa, saudara-saudaraku, tenaga kependidikan, anak-anakku, mahasiswa, dan para alumni, dan siapapun saja yang mengikuti acara ini, dimanapun berada, mengingat kita tidak bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengawali sambutan mewakili rekan-rekan dosen. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan, yaitu mimpi yang menggetarkan hati dan menyalakan semangat. Dan ini sudah terbukti. Dari awal berdirinya Fakultas Hukum dengan jurusan Kepanitraan Hukum, yang merupakan program D3 hukum swasta pertama kali yang ada di Indonesia, dan sampai saat ini belum ada yang mendirikan. Itulah embrio dari Fakultas Hukum kita, yang merupakan rumah kedua kita. Tidak terasa sudah 33 tahun kita menapaki dengan suka dan duka, sehingga apa yang sudah kita lakukan ini terbukti. Itulah mimpi yang terbukti. Mimpi itu tertera di dalam visi kita, mimpi. Di mana mimpi kita menggetarkan hati, yang mana hasilnya adalah dengan semangat, yaitu diraihnya akreditasi dengan peringkat. Ini suatu bentuk syukur alhamdulillah yang kita lakukan ceritanya. Berikutnya, bahwa mimpi ini tidak boleh pudar. Mimpi ini harus selalu kita bangun. Di mana mimpi kita ini diawali dari kita yang ada yang sudah mendahului kita, pendahulu kita tidak boleh melupakan. Tapi kita tidak boleh terus menengok belakang. Kita harus maju untuk mempertahankan akreditasi yang sudah kita capai, akreditasi Badan Menteri. Oleh karena itu, saya khusus pesan kepada generasi setelah saya. Estafet ini akan beralih kepada pundak saudara-saudaraku semua untuk selalu menatap ke depan, berjuang agar sinar daripada Fakultas Hukum ini tidak hanya ada di sini.
bahwa sinarnya akan cemerlang sampai seantero Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Itulah beban dari generasi selanjutnya. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat berulang tahun. Ulang tahun itu merupakan suatu saat untuk melakukan introspeksi diri, di mana ke depan kita tidak boleh abai karena tantangan masih berat. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-33 untuk Fakultas Hukum Universitas Semarang, Viva Justitia, dan selalu jaya. Sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ucapan terima kasih dari Wakil Dosen. Berikutnya ada beberapa ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh rekanan dekan dari masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Semarang. Oleh karena itu, yang pertama kami berikan kesempatan kepada Dekan Fakultas Ekonomi. Kami persilakan. Iya, karena ada kendala teknis, kemudian kita lanjutkan. Kemudian untuk perwakilan atau rekanan dekan, yaitu adalah dari Fakultas Teknik. Kami persilakan kepada Bapak Purwanto. Mau rekayasa berarti. Kira apa sudah tutup meneh belum. Mas, diganti Pak. Ini sudah mau mulai tadi karena tidak kelihatan Pak Janji kan diganti Pak Pur. Alhamdulillah. Bisa dengar, Pak? Halo? Halo? Cek, cek. Nggak ada suaranya, cek. Ada suaranya Pak Pur, langsung ucapan. Ya. Silakan halo, Pak. Pak. Sudah, ya. Oke. Atas nama Fakultas Teknik, saya ucapkan selamat Dies Natalis ke-33 untuk Fakultas Hukum. Semoga Fakultas Hukum semakin maju dan semakin sukses dan menjadi salah satu fakultas untuk menjadikan Universitas Semarang semakin jaya. USM jaya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas ucapan ulang tahun atau Dies Natalis Fakultas Hukum. Berikutnya ke rekanan dekan dari Fakultas Ekonomi. Monggo dipersilakan. Dipersilakan Pak Yohanes, monggo. Ya, saya Yohanes Suharjo selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang periode 2017-2021 bersama atas nama Civitas Akademika FE USM mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-33 ya bagi Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semoga mampu mempertahankan nilai A sebagai kebanggaan kita bersama mata USM, dan semoga sebagai satu kesatuan USM kita semua lalu USM jaya. Terima kasih Pak Yohanes, Dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian berikutnya, rekanan dekan berikutnya adalah dari Fakultas Psikologi.
Rini Sugiyarti, Dekan Fakultas Psikologi, mewakili keluarga besar Fakultas Psikologi, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang. Semoga semakin ke depan, semakin berkembang sebagai jembatan dalam mencerdaskan anak bangsa. Fakultas Hukum Viva Justitia, USM Jaya. Terima kasih atas ucapannya dari Dekan Fakultas Psikologi. Berikutnya adalah dari Dekan Fakultas TIK. Kami persilakan. Silakan Bu Fensi, Wakil Dekan, mewakili Dekan Fakultas TIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fensi Vidya, Wakil Dekan 1, mewakili Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi dan segenap jajarannya, mengucapkan selamat dan sukses untuk Dies Natalis Fakultas Hukum ke-33. Semoga Fakultas Hukum Universitas Semarang senantiasa selalu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk Bapak Ibu semuanya sehat selalu dalam masa pandemi ini. Fakultas Hukum Viva Justitia, USM Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya adalah ucapan selamat dari rekanan Dekan, yaitu adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Baik, karena ada kendala teknis ya. Berikutnya, sudah. Moga Bu Nana, kami persilahkan. Mbak, Bu Nana mau bicara apa? Saya mau mengucapkan selamat. Silakan Bu Nana. Jangan stop video ya Bu. Kami persilakan. Stop video dulu ya. Fakultas. Ya kan Bu Nana mau chat, nggak mau bicara lah, bukan orang. Disuruh bicara. Oh. Nah, silahkan bicara. Langsung aja. Silakan, Bu Nana. Ya, kami keluarga besar Fakultas Teknologi Pertanian USM mengucapkan selamat Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum. Semoga semakin sukses dan jaya. Terima kasih atas ucapan Dies Natalisnya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Berikutnya adalah dari Ketua Alumni atau Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang. Oleh kepada yang terhormat Bapak Budi Prayitno, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya mewakili rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Universitas Semarang mengucapkan selamat dan sukses Dies Natalis yang ke-33 Fakultas Hukum USM. Semoga semakin maju dan berkembang Fakultas Hukum, serta bisa meningkat dan bisa mempertahankan akreditasi A. Viva Justitia Fakultas Hukum USM Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah perwakilan dari mahasiswa. Kami persilahkan kepada Bima Fakultas Hukum Universitas Semarang. Kami persilakan dari Ketua Bima Fakultas Hukum. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman yang mengikuti acara hari ini. Selamat pagi. Di sini saya mewakili Bima Fakultas Hukum Universitas Semarang mengucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Semarang yang ke-33 tahun. Harapan kami semoga Fakultas Hukum dapat menjadi garam dan terang serta berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya, terutama dalam program-program yang akan dan sedang dirancangkan. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan untuk setiap pengelola, dosen-dosen, serta karyawan Fakultas Hukum,
dan semoga tetap bisa menjaga amanah dengan bertanggung jawab di setiap tugas yang dimiliki, serta selalu menjaga silaturahminya satu sama lainnya. Dan juga semoga Fakultas Hukum selalu menjadi tempat yang dapat dipercaya oleh mahasiswanya dalam menuntut ilmu, dan selalu bersedia tanpa kenal lelah mau mendengarkan suara-suara mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai platform yang telah disediakan oleh Orma Fakultas Hukum itu sendiri. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Dema Fakultas Hukum Universitas Semarang. Berikutnya adalah yang terakhir ucapan selamat dari BEM Fakultas Hukum Universitas Semarang. Ayo persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang berada di forum ini dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mufti Makfuryadi. Saya Ketua BEM Fakultas Hukum tahun 1920. Saya mengucapkan selamat Disnatalis Fakultas Hukum ke-33. Harapan saya sebagai perwakilan mahasiswa selalu berdoa dan berharap Fakultas Hukum selalu menjadi fakultas yang menjadi contoh bagi fakultas-fakultas lain, contoh-contoh baik, contoh-contoh prestasi, di mana Fakultas Hukum semoga selalu menjaga akreditasi A-nya, kualitas dan kuantitasnya. Semoga Fakultas Hukum juga menghasilkan bibit-bibit penerus bangsa di bidang hukum yang mampu bersaing di luar sana, dan semoga Fakultas Hukum menjadi fakultas yang terdepan di Semarang. Saja mungkin harapan saya, semoga intinya pada dasarnya Fakultas Hukum menjadi lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara Dies Natalis ke-33 Fakultas Hukum Universitas Semarang telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu undangan, baik secara virtual. Mohon doa dan dukungannya, semoga Fakultas Hukum Universitas Semarang semakin maju dan berkembang dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sekian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf tim yang bertugas atas segala kekurangannya. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.